Hai Sobat Belajar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Ridwan ya pada kesempatan kali ini. Khusus buat adik-adikku yang duduk di kelas 10 IPS, kita akan bahas mengenai aspek-aspek kepribadian yang dimiliki oleh individu maupun suatu kelompok dalam masyarakat. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari yang namanya proses sosialisasi ya Sobat Belajar. Betapa proses sosialisasi menjadi sangat penting ya Sobat Belajar bagi pembentukan kepribadian dalam diri seorang individu. Tentunya juga melalui proses sosialisasi diharapkan individu memiliki yang namanya kepribadian ideal yang bisa selaras dengan harapan masyarakat. Nah, oleh karenanya tidak ada salahnya kita bahas kembali ya, walaupun kakak yakin nih Sobat Belajar semuanya udah jago ya materi ini nih mengenai sosialisasi dan pembentukan kepribadian itu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita sengaja mengangkat tema sosialisasi itu penting ya. Tentunya penting dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Gimana Sobat Belajar? Semoga sudah siap ya. Yuk kita bahas. Kita buka ya Sobat Belajar dengan pertanyaan pertama nih buat Sobat Belajar semuanya. Bagaimana gambaran kepribadian Sobat Belajar per individunya? Mungkin ada yang merasa kepribadiannya misalkan seorang yang benar-benar mudah berubah moodnya, atau orangnya selalu happy, atau mungkin punya kepribadian yang bisa membuat kehidupan di sekitarnya menjadi semakin lebih berwarna, atau mungkin berbakat untuk menghibur orang lain, atau mungkin lebih senang menolong sesama dan sebagainya. Nah, ini bagian dari karakter ya, watak yang dimiliki seorang individu dalam kehidupan di masyarakat. Nah, tentunya tidak akan terlepas ya dari apa-apa yang melalui proses penanaman dari sejak individu tersebut mengalaminya, khususnya di masa kecil, melalui proses sosialisasi tentunya. Jadi kalau kita bayangkan bagaimana kepribadian kita, termasuk juga Kak Ridwan nih pernah mempertanyakan Kak Ridwan itu kepribadiannya seperti apa ya? Apakah Kak Ridwan orangnya menyenangkan atau jangan-jangan malah menyebalkan orang ya? Ya mudah-mudahan kita bisa memiliki kepribadian ideal. Betul nggak Sobat Belajar? Nih dari gambaran simbol-simbol corak dan watak kepribadian atau karakter seseorang ya. Kalau Sobat Belajar bisa membayangkan nih, Sobat Belajar termasuk yang mana ya? Kira-kira ada yang sangat ambisi, sangat punya yang namanya perasaan yang sensitif, berjiwa petualang, atau mungkin yang lain-lain. Nah, kita tentunya bisa mengindikasikan ya, kita lebih dekat ke yang mana nih Kak? Kakak rasa mungkin kakak berada di salah satunya, atau mungkin kadang-kadang kita merasa memiliki kepribadian yang satu, atau mungkin kadang-kadang berubah lagi, bisa jadi. Tentunya sekedar ingin mengingatkan Sobat Belajar semua bahwa kepribadian akan melekat dalam diri individu atau seseorang yang tidak terlepas dari proses sosialisasi. Berbicara mengenai kepribadian juga nih Sobat Belajar, ya bagaimana ya sebenarnya kita membentuk kepribadian, khususnya kepribadian yang ideal. Tentunya melalui proses-proses yang sifatnya bertahap. Baik Sobat Belajar, kalau digambarkan mengenai bagian berikut nih, kira-kira agar bisa membentuk kepribadian ideal yang ada dalam diri kita, cara-cara yang perlu kita lakukan apa saja ya? Nah, oleh karenanya sangat penting ya untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Sobat Belajar semangat nih untuk kita bahas mengenai mengapa perlu sosialisasi bagi pembentukan kepribadian seorang individu. Pokoknya Sobat Belajar tambah giat belajarnya dan juga semangat untuk mengikuti kesempatan kali ini yang kita akan bahas mengenai aspek kepribadian itu sendiri ya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!
Oke, sobat belajar semuanya, kita lanjut lagi membahas mengenai aspek kepribadian dalam individu yang tidak bisa dipisahkan dari sosialisasi. Nah, kalau berbicara mengenai sosialisasi ya sobat belajar, sosialisasi memang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses pembentukan kepribadian kita nih sebagai individu yang hidup di masyarakat. Nah, bagaimana sosialisasi itu bisa mempengaruhi kepribadian? Kita akan bahas lebih jauh nih sobat belajar. Adalah seorang tokoh sosiolog yang bernama Peter L. Berger. Nah, beliau memberikan gambaran yang lebih simpel nih ketika kita ingin memahami mengenai apa sih yang dimaksud dengan sosialisasi. Yuk kita kembangkan ya pendapat dari Bapak Peter L. Berger. Menurut beliau nih, sosialisasi adalah proses ketika kita dari sejak kita masih kanak-kanak ya, yaitu ketika seorang anak belajar menjadi anggota dalam sebuah masyarakat yang bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Layaknya seorang anak yang baru bergabung dalam sebuah komunitas, dalam sebuah yang namanya masyarakat, tentunya membutuhkan yang namanya proses adaptasi ya, agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Nah, oleh karenanya sosialisasi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam perkembangan proses sosialisasi seorang anak. Tuh pendapat dari Bapak Peter L. Berger. Setidaknya bisa membuka ingatan kita kembali ya sobat belajar. Tapi kayaknya kurang deh kalau kita belum tambah dari pendapat sosiolog Indonesia Bapak Suryono Sukanto. Menurut Pak Suryono Sukanto, proses sosialisasi adalah proses di mana anggota masyarakatnya yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, di mana ia menjadi anggota dari masyarakat tersebut. Jadi intinya menurut Pak Suryono Sukanto, anggota baru dalam sebuah masyarakat akan mengalami proses belajar. Apakah yang dipelajari bisa berupa nilai, bisa berupa norma maupun peran-peran sosial dalam kehidupan masyarakat itu. Sehingga dengan belajar peran, nilai dan norma, mudah-mudahan individu atau orang baru tersebut mampu beradaptasi dan bisa ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang lebih luas lagi. Nah, gimana sobat belajar mengenai sosialisasi mah? Jadi ingat lagi ya bahasannya pada saat ketika sobat belajar membahas atau belajar tentang materi ini. Nah, kira-kira proses sosialisasi itu sendiri tujuannya dilakukan untuk apa sih Kak? Nah, tentunya proses sosialisasi menjadi sangat penting agar bisa membentuk dan juga memberikan yang namanya memberikan persiapan ya, betul nggak sobat belajar? Memberikan persiapan bagi individu untuk memperoleh yang namanya kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan modal kepribadian yang kuat. Salah satunya dengan cara ya membekali individu dengan beragam keterampilan yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhannya. Tentunya manusia tidak terlepas dari beragam kebutuhan dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut membutuhkan keterampilan atau skill yang hanya bisa dipelajari melalui proses sosialisasi. Oleh karenanya ini menjadi sangat penting, betul nggak sobat belajar? Selebihnya, dengan sosialisasi diharapkan mampu mengendalikan fungsi-fungsi organik yang dimiliki oleh individu, sehingga orang tersebut lebih peka, lebih bisa mawas diri, dan memilih sikap yang tepat dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang terjadi. Bisa menyesuaikan dengan keadaan, fleksibel, bagaimana harus bersikap pada saat tertentu, dan bagaimana pula menghadapi kondisi yang lain misalkan. Diharapkan dengan proses sosialisasi, individu memiliki kemampuan yang namanya dalam menghadapi kondisi apapun dalam kehidupannya. Jadi sangat penting nih sobat belajar ya. Selebihnya, sosialisasi melatih individu cara-cara berkomunikasi yang efektif, tepat, dan maksimal. Sehingga dapat tersalurkan dan tersampaikan ide-ide, informasi maupun tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan bersama di masyarakat. Nomor 3, tidak kalah penting ya sobat belajar. Satunya lagi ya sobat belajar, sosialisasi juga bertujuan
agar individu bisa membiasakan dirinya dengan nilai-nilai kepercayaan yang ada pada lingkungan masyarakat. Mengingat kehidupan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari beragam nilai yang dianut. Salah satu nilai yang terbentuk misalkan kepercayaan, ya, ideologi, keyakinan, dan itu membutuhkan yang namanya individu agar bisa membiasakan diri beradaptasi sehingga mampu bertindak berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan menjadi hasil kesepakatan masyarakat itu. Nah, caranya bagaimana ya Kak biar individu bisa membiasakan diri dengan nilai-nilai yang banyak ya? Misalkan dalam kehidupan sehari-hari ada nilai-nilai yang harus Kakak ketahui, Kakak hormati dan juga Kakak jalankan. Misalkan nilai-nilai mengenai kebersihan, nilai kesopanan, nilai yang namanya ketertiban, nilai kesehatan, berarti agar Kakak mampu beradaptasi dan juga menjalankan peran-peran Kakak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, hendaknya melalui proses sosialisasi sejak dini ya Sobat Belajar, agar menjadi terbiasa dan melekat dalam kepribadian Kakak tentunya. Jadi nomor 4 pun menjadi sangat penting ya Sobat Belajar. Kita lanjut lagi ya Sobat Belajar mengenai yang namanya tahap-tahap sosialisasi dalam rangka membentuk kepribadian. Nah, dalam prosesnya pembentukan kepribadian melalui beragam yang namanya tahap dalam proses sosialisasi itu. Nah, setidaknya ada beberapa langkah dan tahapan dalam proses sosialisasi yang dialami oleh seorang individu bahkan dari sejak masa kecil. Yang pertama, Sobat Belajar, tahapnya disebut tahap persiapan, betul nggak? Tahap persiapan atau ya prepare, persiapan atau pendahuluan, yaitu ketika seorang anak mulai belajar meniru nih Sobat Belajar. Jadi ketika anak mulai belajar meniru dari peran-peran orang-orang yang ada di sekitarnya, walaupun dalam tahap ini anak-anak yang meniru belum sempurna proses peniruannya, tapi tetap itu bagian dari karakteristik tahap preparatory stage. Tahap ketika anak mulai meniru peran-peran orang di sekitarnya, walaupun peniruannya belum sempurna. Contohnya misalkan seorang anak yang menirukan suara dan bunyi-bunyian atau mungkin penyebutan tindakan aktivitas atau benda-benda tertentu ya. Misalkan seorang anak minta makan, disuapi makan sama ibu atau mamahnya, menyebut kata-kata makan dan minumnya belum secara sempurna ya. Misalkan seorang anak kecil yang saking kecilnya menyebut makan jadi kata mam, mama, mam gitu ya. Atau menyebut kata minum jadi mimi gitu ya, dan seterusnya. Itu menunjukkan tahap preparatory state ditandai oleh meniru belum secara sempurna. Selebihnya berikutnya nih langsung kita bahas mengenai tahap yang kedua, tahap play stage. Tahap play stage diambil dari kata play. Play artinya bermain ya Sobat Belajar. Berarti di sini adalah tahap bermain. Bermain peran di sini maksudnya adalah memainkan peran-peran orang lain, bukan peran dirinya sendiri. Mengingat di tahap ini diduga seorang anak belum memahami peran yang dimiliki dari status yang dia punya. Tetapi anak tersebut mencoba untuk memainkan peran-peran orang yang dikenal yang ada di sekelilingnya, dan sudah sempurna nih Sobat Belajar. Contohnya ketika kita masih kecil ya, dulu Kakak juga masih ingat, Kakak pernah main tembak-tembakan, main perang-perangan waktu masih kecil, atau mungkin buat Sobat Belajar yang perempuan pernah main masak-masakan gitu ya, main dokter-dokteran. Itu menunjukkan seorang anak yang sedang memainkan peran orang-orang lain di sekitarnya dan peniruannya sudah begitu sempurna, bagian dari tahap yang disebut tahap play stage, tahap bermain peran. Ketika anak meniru sudah sempurna, anak sudah memahami peran dan status orang-orang di sekitarnya, tapi belum memahami
status dan peran dirinya sendiri dalam masyarakat. Bisa ya sahabat belajar? Selebihnya tahap ketiga disebutnya tahap game stage. Artinya tahap siap bertindak. Tahap siap bertindak ini maksudnya adalah sahabat belajar ketika seorang individu sudah memahami status dan peran yang dimiliki oleh dirinya. Nah, misalkan adalah seorang remaja yang sudah mengetahui dirinya dan status yang dia miliki sebagai seorang pelajar. Oleh karenanya, pelajar tersebut akhirnya menjadi sosok yang bertanggung jawab mengikuti peran dan status yang dimiliki. Misalkan sebagai seorang pelajar nih, sobat belajar sadar sebagai seorang pelajar kelas 10 harus misalkan bertindak layaknya seorang pelajar, giat belajar gitu ya, semangat dalam yang namanya latihan-latihan soal, sering baca-baca materi pelajaran, sering latihan-latihan soal, dan begitu tekun dalam belajar misalkan. Itu menunjukkan bahwa sobat belajar sudah memahami status dan peran dari sobat belajar sendiri ya. Dan dijamin deh seusia sobat belajar nih yang sedang berada pada tahap game stage sudah tidak lagi meniru, sudah tidak lagi memainkan peran orang-orang lain seperti seorang anak-anak kecil, melainkan menjalankan perannya sendiri sesuai dengan fungsi yang diharapkan oleh masyarakat dari status yang sobat belajar punya. Betul nggak? Sudah mampu bekerja sama dalam tim, sudah mampu menempatkan posisi dirinya dalam sebuah tim misalkan, mampu bermain dalam sebuah tim futsal, tahu kedudukannya dan tahu perannya. Itu menunjukkan sobat belajar sudah masuk tahap game stage. Seperti ini tahap yang benar-benar sedang dialami sama sobat belajar semua ya, yang duduk di kelas 10. Betul nggak sih? Tahap berikutnya nih sobat belajar, tahap terakhir yaitu tahap generalize others. Yaitu tahap penerimaan norma-norma kolektif. Maksudnya apa Kak? Ketika individu pada tahap ini sudah siap menerima yang namanya unsur-unsur norma yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas pula, memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan sudah diakui keberadaannya dan eksistensinya oleh masyarakat secara umum. Generalize others sendiri artinya masyarakat yang lebih luas cakupannya dibanding orang-orang sebelumnya yang lebih dekat. Nah, tahap ini disebutnya tahap dewasa ya sobat belajar. Kita lanjut lagi nih. Berbicara mengenai kepribadian dan sosialisasi, betapa penting yang namanya sosialisasi itu dalam rangka membentuk kepribadian seseorang dari mulai siapa yang berperannya dulu ya, kita lihat nih. Dalam proses sosialisasi, pihak-pihak yang berperan atau kita sebut sebagai agennya bisa jadi ada di mana kita mengalami tahap dekat dengan keluarga, atau mungkin ada momen ketika sobat belajar lebih dekat dengan agen-agen sosialisasi yang lainnya. Yuk kita tengok sedikit nih mengenai agen sosialisasi. Yang pertama, ketika ada peranan keluarga ya dalam proses pendidikan anak. Masih ingatkah sobat belajar ketika pertama kali orang tua kita mengajarkan tentang bagaimana cara makan yang baik, bagaimana cara duduk yang baik ketika di meja makan, bagaimana etika ketika kita makan, bagaimana bersikap sopan terhadap orang lain, terhadap orang yang lebih tua, dan seterusnya, bagaimana sikap menyayangi sesama, sikap kejujuran. Itu menunjukkan bahwa ada peran keluarga yang sangat penting ya sobat belajar dalam menanamkan kepribadian di hidup kita. Keluarga memegang peran yang cukup dominan dan bahkan sangat penting dalam proses sosialisasi. Agen sosialisasi pertama keluarga, berikutnya adalah agen sosialisasi yang satunya lagi namanya peer group. Agen sosialisasi dari kelompok bermain ya. Kakak yakin nih sobat belajar usia remaja memiliki peer group atau kelompok bermain tersendiri. Misalkan teman-teman nongkrong yang dulunya tempat nongkrong masih ada sekolah,
masih ada di sekolah, misalkan tante mungkin sepulang sekolah, nah mungkin di zaman pandemi saat ini nggak membuat hubungan sobat belajar dengan teman-teman peer group-nya terputus ya, bisa masih berkomunikasi, tetapi mereka ini merupakan contoh bagian dari agen sosialisasi yang juga tidak kalah penting. Apalagi mereka usianya dengan sobat belajar relatif sama, kedudukannya pun sama, sehingga kadang lebih fleksibel bagi sobat belajar untuk menerima pengaruh dari mereka. Nah, dari agen sosialisasi keluarga, ya, kita bisa memperoleh yang namanya fungsi-fungsi yang penting. Salah satunya fungsi memperoleh perhatian, kasih sayang, kemudian dapat perlindungan dari keluarga kita. Selebihnya proses penanaman nilai dan norma, belajar tentang nilai dan norma, hingga fungsi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Siapa yang masih suka diberi jajan sama orang tuanya dan kamu benar-benar seneng banget ya ketika nerimanya, itu menunjukkan nih keluarga kita berperan banget ya, berfungsi dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan dan mencukupi kebutuhan ekonomi kita nih sobat belajar. Tuh berpengaruh besar dalam pembentukan pola perilaku. Kalau yang sifatnya ekualitas ini sejajar dimiliki oleh agen sosialisasi peer group ya, yaitu teman bermain sobat belajar semua. Selebihnya nih sobat belajar, kita lihat yuk tentang bentuk sosialisasi. Secara umum bentuk sosialisasi ada beberapa kategori nih sobat belajar. Ada sosialisasi primer, ada sosialisasi sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sosialisasi primer adalah sosialisasi yang paling awal, yang paling pertama dialami dan dilalui oleh individu. Pada umumnya, pihak yang paling dominan melakukannya adalah anggota keluarga inti ya, ayah ibu kita, mama papa kita, kakak adik kita. Berarti sosialisasi primer menjadi sosialisasi yang paling awal dan paling penting ya sobat belajar. Selebihnya ada sosialisasi sekunder ya sobat belajar, di mana sosialisasi ini dilalui setelah mengalami proses sosialisasi primer, di mana pihak-pihak yang berperan menjadi agen sosialisasinya dari mulai teman bermain, contohnya di sini ya teman sekolah, kemudian ada pihak guru di sekolah, atau teman bermain tadi ya, teman-teman sobat belajar nongkrong mungkin, teman satu hobi, teman di satu tempat tinggal, tetangga dan seterusnya hingga media massa. Wah, untuk seusia sobat belajar mah media massa seolah nggak bisa dipisahkan ya. Betapa media massa menjadi salah satu agen sosialisasi yang penting dan berpengaruh buat sobat belajar nih di usia remaja khususnya. Bagian penutup mungkin kita singgung sobat belajar mengenai polanya ya. Pola sosialisasi ada dua, ada pola represif menekankan pada keinginan orang tua yang harus dipatuhi, anak harus ikut dan mematuhi keinginan orang tua. Selebihnya ada sosialisasi partisipatif di mana orang tua akan memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih nilai-nilai dan norma yang dia anut dan dia pelajari. Represif menekankan pada penggunaan hukuman bersifat satu arah, kemudian mengutamakan kepatuhan anak kepada orang tua, dan satunya lagi peran orang tua sebagai pihak yang terdekat, significant others, orang yang terdekat. Kalau partisipatif atau sosialisasi partisipatif lebih kepada bentuk-bentuk yang namanya hubungan yang lebih seimbang, pemberian imbalan dan hukuman secara simbolis saja. Penekanannya lebih kepada interaksi yang sifatnya dua arah, dan anak diberi kesempatan lebih besar untuk proses sosialisasi itu sendiri. Anak menjadi pusat sosialisasi dan orang tua sebagai pihak yang disebutnya generalized others, orang yang lebih luas saja. Sosialisasi dalam tipenya ada dua sobat belajar ya, ada sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Sosialisasi formal salah satunya melalui media pendidikan sekolah, dan yang informal teman bermain, termasuk juga di dalamnya ada anggota keluarga kita. Baik sobat belajar, sebagai bagian penutup, yuk kita latihan soal pembentukan kepribadian dan sosialisasi. Soal nomor 1 nih sobat belajar. Proses di mana
anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat adalah definisi dari yang namanya proses sosialisasi. Betul nggak? Sosialisasi adalah proses belajar ketika anak belajar nilai-nilai dan norma, ketika anak berusaha mempelajari cara-cara berperan yang ideal sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi dengan demikian nggak usah panjang lebar ya. Yang nomor 1 mah Sobat Belajar sudah tahu semua. Betul nggak? Nomor 2 ya Sobat Belajar kita bahas. Sosialisasi yang menempatkan keluarga sebagai pihak yang dominan. Masih ingatkah Sobat Belajar di mana posisi keluarga menjadi pihak yang paling dominan dalam proses sosialisasi? Merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang kita kenal dengan istilahnya sosialisasi primer. Betul nggak? Sosialisasi primer nih Sobat Belajar memiliki salah satu ciri bahwa dalam prosesnya keluarga memiliki peran yang cukup dominan ya Sobat Belajar. Oke, sebentar Sobat Belajar kakak coba tunjukkan nih bahwa kenapa jawabannya A, karena kita tahu ya bahwa sosialisasi yang diperankan oleh pihak keluarga sebagai pihak yang dominan memang terjadi pada saat sosialisasi primer yang merupakan sosialisasi yang paling awal tetapi justru sangat penting, paling penting dalam pembentukan kepribadian yang ideal dan selaras. Tuh nomor 2, mudah bukan ya Sobat Belajar? Selebihnya kita cek yuk soal nomor 3. Seorang anak kecil nih Sobat Belajar menirukan peran seorang dokter. Wah, seorang anak kecil menirukan seorang dokter. Mungkin main dokter-dokteran ya. Dibeliin sama ibunya, sama mamanya stetoskop dan seolah-olah berperan sebagai seorang dokter. Tahapan sosialisasi tersebut dikenal dengan istilah apa ya Sobat Belajar? Apakah A, generalize others? Sepertinya bukan ya. Tet, ini mah tahap dewasa Kak. Oke. Kemudian ada pilihan preparatory stage. Preparatory stage berarti tahap persiapan, tahap pendahuluan. Biasanya cirinya adalah anak meniru tapi belum sempurna Kak. Nyebut kata makan jadi mam, nyebut kata minum jadi mimi. Jadi yang B pun salah. Tet. Kalau yang C nih, looking glass shape nih sebuah konsep tentang cerminan diri ya, bukan bagian dari tahapan. Makanya C itu pun bukan dari tahapan yang dimaksud nih Sobat Belajar. Game stage adalah tahap ketika individu nih, khususnya Sobat Belajar, mulai menyadari perannya sendiri. Udah nggak bermain peran orang lain, udah nggak meniru peran orang lain, melainkan tahap di mana individu atau Sobat Belajar sudah memahami perannya dan akhirnya menjalankan peran-perannya sendiri. Nah, Sobat Belajar kelas 10 ya, bisa menjalankan perannya sendiri tanpa meniru peran orang lain. Dengan demikian jawaban untuk nomor 3 pada pertemuan kali ini. Kenapa jawabannya E? Kurang lebih seperti itu Sobat Belajar. Demikianlah Sobat Belajar pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga tambah semangat belajar sosiologinya dan setidaknya materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian semakin Sobat Belajar kuasai ya. Semangat terus belajar, giat berlatih karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!